Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Simbol atau lambang pramuka. 2. Menentukan sifat persegi dengan menggunakan benda konkret. Dan yang ketiga, kita akan belajar memperagakan gerak tari. Anak-anak, tahukah kalian bahwa selain TKK wajib, masih ada banyak TKK pramuka siaga lainnya yang terdiri atas 5 bidang. Nah, warna dasar TKK pramuka siaga itu berbeda-beda sesuai bidangnya. Antara lain sebagai berikut. Untuk bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak itu berwarna kuning. Untuk bidang patriotisme dan seni budaya itu berwarna merah. Untuk bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. Untuk bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Sementara untuk bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban berwarna biru. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca buku tema 3H halaman 42 sampai dengan 43 tentang TKK atau tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan bangun datar persegi? Yuk sekarang kita bersama-sama untuk mencari sifat-sifat bangun datar persegi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan kertas lipat. Kemudian menyiapkan penggaris dan alat tulis. Baik, kita akan mengukur panjang sisi-sisi persegi. Persegi mempunyai 4 sisi ya. Nah, kita nanti akan ukur panjangnya satu per satu. Oke, ketika mengukur menggunakan penggaris, jangan lupa memulainya dari angka 0. Baik anak-anak, kita mulai ya dari sisi pertama. Oke, sisi pertama akan kita ukur panjangnya. Oke, bisa dilihat ya. Sisi pertama panjangnya 12 cm. Kemudian kita ukur panjang sisi kedua. Sisi kedua panjangnya juga 12 cm. Kita ukur sisi ketiga. Sisi ketiga panjangnya juga 12 cm. Dan yang terakhir kita ukur panjang sisi keempat. Dapat kita lihat sisi keempat panjangnya juga 12 cm. Nah, baik anak-anak, dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, apa yang dapat kita simpulkan tentang sifat-sifat persegi? Oke, baik. Sifat persegi yang pertama, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Baik anak-anak, sekarang kita akan menentukan jenis sudut pada bangun datar persegi. Kalian dapat menentukan jenis sudut dengan membandingkannya dengan sudut siku-siku. Anak-anak masih ingat ya apa itu sudut siku-siku? Ya, sudut siku-siku itu adalah sudut yang terbentuk dari dua buah garis yang saling tegak lurus. Anak bisa lihat ya. Ini garis tegak, ini garis mendatar akan membentuk sebuah sudut yang saling tegak lurus, namanya sudut siku-siku. Oke, sekarang langkah yang kedua, silahkan anak-anak membuat potongan kecil dari kertas origami. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, silahkan kertas origami yang ukuran lebih besar, anak-anak beri nomor di setiap sudutnya. Misalnya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, sudah ya? Kalau sudah, sekarang kita akan meletakkan salah satu sudut kertas lipat di sudut-sudut kertas. Nah, nanti anak-anak bisa membandingkan besarnya. Jika sama besar,
sudut tersebut merupakan sudut siku-siku. Jika lebih kecil, sudut tersebut merupakan sudut lancip. Jika lebih besar, sudut tersebut merupakan sudut tumpul. Baik, kita sama-sama ya, kita tempelkan kertas origami yang ukuran lebih kecil ke sudut yang pertama. Nah, bagaimana ukurannya anak-anak? Apakah lebih kecil, sama besar, atau malah lebih besar? Oke, bisa kita lihat ya, ukurannya sama besar. Untuk sudut yang pertama. Kita lihat sudut yang kedua. Kita tempelkan potongan kertas origami di sudut yang kedua. Oke, bisa kita lihat juga ya, ukurannya juga sama besar. Lanjut ke sudut yang ketiga. Oke, ukurannya juga sama besar. Terakhir di sudut yang keempat. Oke, bisa kita lihat ukurannya juga sama besar. Nah, dari kegiatan ini anak-anak dapat menyimpulkan tentang sifat-sifat persegi yang kedua, yaitu persegi mempunyai 4 sudut dengan jenis sudut-sudut tersebut sama besar. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gerakan tari, yaitu tari sapu tangan. Di sini Bu Siska menggunakan 2 buah handuk karena di rumah Bu Siska tidak ada sapu tangan. Nanti anak-anak juga bisa menggunakan benda lain ya selain sapu tangan. Nah, cara memegangnya adalah seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke, untuk gerak yang pertama. Gerak yang pertama yaitu mengayunkan kedua tangan sambil melangkah maju ke depan dan ke belakang. Contohnya seperti ini ya. Ini mengayunkan tangan ke depan dan ini mengayunkan tangan sambil berjalan ke belakang. Oke, itu adalah gerak yang pertama. Oke anak-anak, untuk gerakan kedua yaitu gerakan mengayunkan kedua tangan ke samping kanan. Kemudian kaki kanan melangkah ke kanan sebanyak 2 kali. Contohnya seperti ini ya. 1, 2. Oke, kemudian ke arah sebaliknya. Tangan kiri diayunkan ke samping kiri dan kaki kiri melangkah ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, untuk gerakan ketiga. Gerakan ketiga, kaki kanan melangkah ke belakang, sedangkan kedua kanan membuka ke samping. Seperti ini ya. Kemudian, kaki kanan kembali ke depan, sambil kedua tangan menyilang ke depan badan. Oke, untuk gerakan keempat. Gerakan keempat, kita dalam posisi berlutut. Tangan kiri diayunkan ke kiri sambil kepala menengok ke kiri. Kemudian diayunkan ke kanan sambil kepala menengok ke kanan. Yuk. Baik, untuk gerakan kelima. Gerakan kelima yaitu berdiri kembali sambil membentuk lingkaran dan melenggang keluar panggung. Seperti ini ya, membentuk lingkaran dan melenggang sambil keluar. Oke, baik anak-anak, seperti itu ya contoh gerakan sapu tangan. Anak-anak bisa mempraktekkan di rumah bersama dengan keluarga, dengan papa, mama, adik, atau kakak. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Terima kasih ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita.